Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu dan saudara-saudari semuanya. Senang rasanya kita berkumpul di channel kesayangan kita yakni channel Sang Penghujat, yang merupakan satu-satunya channel yang membahas dengan begitu detail mengenai Alkitab, sehingga kita akhirnya dapat melihat kebohongan-kebohongan yang selama ini telah disembunyikan oleh para teolog Kristen. Pada kesempatan kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai Kitab Keluaran, dan kita telah sampai di pasal-pasal terakhir. Di episode kali ini, kita akan menyelesaikan penelaahan kita tentang Kitab Keluaran, dengan membahas pasal ke-39 dan ke-40 sekaligus. Hal ini dapat kita lakukan dikarenakan pada pasal-pasal tersebut kebanyakan hanyalah pengulangan-pengulangan narasi yang telah pernah kita bahas di pasal-pasal sebelumnya. Hal ini dapat Anda lihat kembali di video-video sebelumnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video kami yang akan datang, di mana akan dibuat rangkuman mengenai Kitab Keluaran itu sendiri. Dan, sama seperti rangkuman Kitab Kejadian, nantinya Anda dapat melihat kebohongan-kebohongan apa saja yang ada di Kitab Keluaran ini. Seperti biasa, kami sarankan kepada Anda sekalian untuk menyiapkan segala keperluan Anda dalam menyaksikan tayangan kita ini, baik itu Alkitab, buku catatan dan juga makanan minuman sehingga Anda benar-benar nyaman dalam menyaksikan video kita ini. Kami akan membacakan ayat demi ayatnya dan kami mulai dari ayat pertama atau ayat ke-1. Membuat pakaian imam. Ayat ke-1. Dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya itu menjadi benang emas, untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmizi dan pada lenan halus, buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu, yang disambung kepadanya, di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel, yang diukirkan seperti meterai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah tutup dada, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditatah merekalah itu dengan 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras dan nefrit. Dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin, dari emas murni. Dibuat merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu, demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya,
di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah gamis baju efod, buatan tukang tenun, dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah, lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya, supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima, pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling, pada sekeliling ujung gamis, yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun, untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya, di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Di episode ke-82 ini, kita juga masih melanjutkan pembahasan mengenai kitab Keluaran. Di episode kali ini, kita sekaligus menuntaskan pasal ke-39 dan pasal ke-40. Hampir mirip seperti di episode sebelumnya, karena ayat-ayat yang ditampilkan di pasal ke-39 dan ke-40 ini hanyalah merupakan pengulangan. Di sini diperlihatkan pengulangan-pengulangan ayat ini merupakan penegasan dan juga perincian dari apa yang telah pernah kita bahas sebelumnya di pasal-pasal sebelumnya. Jadi ini hanya merupakan penegasan dari cerita yang ada. Seakan-akan cerita ini adalah satu kenyataan yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Please. Objektif. Dari ayat pertama hingga ayat ke-31 dari pasal ke-39 ini oleh LAI diberi subjudul Membuat Pakaian Imam. Ini merupakan pakaian yang dikhususkan bagi imam yang akan melayani ibadah. Pada zaman ini, ketika pertama kalinya pakaian imam ini dibuat, dikhususkan bagi Harun dan anak-anaknya. Demikian rinci dan detail sebagaimana yang telah Anda baca, Anda dengarkan tadi, ayat demi ayatnya. Ini merupakan pengulangan ayat-ayat yang telah pernah kita baca sebelumnya, yakni di pasal ke-28. Yang menariknya adalah, dari rangkaian rincian ini, Anda dapat melihat satu hal yang berbeda dari pasal ke-28, yakni di pasal ke-39 ini tidak ada Urim dan Tumim. Ini berbeda dengan pasal ke-28 sebelumnya. Mengapa demikian? Ini harusnya bisa menjadi perenungan kita bersama. Mengapa Urim dan Tumim tidak dicantumkan di pasal ke-39 ini? Oh no! Jika kita sering mendengar bahwa kitab Taurat ini adalah merupakan kitab hukum bagi orang Yahudi, lantas sekarang kita melihat sendiri di pasal ke-28, demikian rinci yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Begitu juga dengan pasal ke-39 ini, merupakan pengulangan yang sama seperti di pasal ke-28, tetapi bedanya di sini sama sekali tidak disebutkan mengenai Urim dan Tumim. Apakah dengan demikian Urim dan
tumim itu akhirnya tidak diberlakukan, ataukah ini merupakan kelalaian dalam penulisan kitab Keluaran ini sendiri? Ini akan menjadi perdebatan yang seru, perbincangan yang hangat, dan saling ngotot satu dengan yang lain. Ini Anda bisa tanyakan kepada gembala gereja Anda mengenai hal ini. Mengapa Urim dan Tumim yang ada di pasal ke-28 di ayat ke-30 ternyata di pasal ke-39 ini sama sekali tidak disebutkan? Silahkan Anda berasumsi mempunyai penafsiran masing-masing. Bagi saya selaku host di channel Sang Penghujat ini, mempunyai pemikiran bahwa inilah sebenarnya penulisan ulang dari cerita yang pernah ada, tetapi mengalami kekeliruan. Sehingga hasilnya seperti yang Anda lihat ini, ada perbedaan walaupun ceritanya sama. Lantas, apakah Urim dan Tumim itu demikian pentingnya? Kembali kepada pemikiran Anda masing-masing. Untuk Urim dan Tumim telah pernah saya bahas di episode sebelumnya. Jadi Anda tinggal melihat kembali di episode yang terdahulu. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-32. Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Ayat ke-32. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya lampu yang harus teratur di atasnya dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mezbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah, mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Di ayat ke-32 hingga ayat ke-43 ini, oleh LAI diberi subjudul pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Ini merupakan satu penegasan apa yang telah dikerjakan oleh Besaleel, Aholiab, dan orang-orang yang diberkati Tuhan dengan bermacam-macam keahlian itu telah menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allahnya, yakni mendirikan kemah suci dengan segala perabotannya. Dan ini kemudian diserahkan semuanya kepada Musa, dan endingnya, akhirnya Musa memberkati mereka semua. Kita sekarang melanjutkan di pasal berikutnya, yakni di pasal ke-40. Kita mulai dari ayat pertamanya. Musa mendirikan kemah suci. Ayat ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya, kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya.
Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya, dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau rapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau rapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau rapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dari ayat ke-1 hingga ayat ke-15 oleh LAI diberi subjudul Musa mendirikan kemah suci. Di sini diperlihatkan Tuhan berfirman memberikan perintah kepada Musa untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan, di bulan pertama, pada hari yang pertama. Ini Musa harus mendirikan kemah suci tersebut. Ini menariknya justru kalau kita bandingkan di pasal sebelumnya. Di situ juga Musa telah mendirikan kemah pertemuan. Oh no! Jika Anda memperhatikan penulisan cerita di pasal ke-40 ini sebenarnya telah pernah terjadi pada pasal ke-33. What? Di ayat ke-7-nya. Di situ kita melihat Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Ini telah pernah terjadi sebelumnya, yakni di Keluaran 33. Namun sekarang kita melihat di pasal ke-40-nya terjadi pengulangan yang sama. Di sini Musa juga diperintahkan Tuhan untuk mendirikan kemah suci tersebut. Dan ini dilakukan juga oleh Musa. Jadi inilah begitu rancunya, berantakannya di dalam susunan narasi cerita ini, sehingga terkesan maju mundur dan berantakan tidak karuan. Inilah yang sungguh sangat disayangkan jika kita menganggap bahwa buku yang kita sebut Alkitab ini satu buku yang suci. Karena ini sebenarnya hanyalah satu buku yang ceritanya simpang siur tidak karuan. Tapi karena doktrin-doktrin agama yang dicekokkan kepada kita, membuat kita mau tidak mau menerima cerita ini apa adanya tanpa berpikir lagi. Ini sungguh sangat disayangkan. Disinilah kemudian terjadi apa yang diinginkan oleh Tuhan Allahnya Israel. Musa mendirikan kemah pertemuan dan melakukan segalanya yang diperintahkan Tuhan Allahnya, yakni menempatkan tabut hukum, kemudian membawa kandil, memasang lampu, membakar ukupan, dan kemudian dia juga harus mengurapi segala perabotan itu dengan minyak urapan, dan juga mengurapi Harun dan anak-anaknya sehingga semuanya menjadi suci atau kudus keseluruhannya. Ini dilakukan semuanya oleh Musa. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-16. Ayat ke-16. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya,
demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Di ayat ke-16 dan ke-17 ini, kita diberi informasi apa yang dilakukan Musa di dalam mendirikan kemah suci ini terjadi pada bulan pertama tahun kedua, pada tanggal 1 bulan tersebut. Jadi kalau kita analogikan, pada zaman sekarang ini terjadinya di tanggal 1 Februari tahun kedua setelah mereka keluar dari Mesir. Berarti di sini kita diberi informasi yang tidak tersurat mengenai pendirian kemah suci ini hanya berlangsung setahun setelah mereka keluar dari Mesir. Karena ini disebutkan bulan pertama tahun yang kedua pada tanggal 1. Berarti 1 Februari tahun berikutnya mereka telah mendirikan kemah suci ini. Apa benar demikian? Nah, ini nalar kita kembali diuji karena kita tahu setelah mereka keluar dari Mesir mereka mengalami banyak kendala. Baik karena dikejar oleh Fir'aun, begitu juga mereka diserang oleh orang Amalek, kemudian mereka sendiri kekurangan makanan sehingga akhirnya Tuhan Allahnya memberikan mana dan juga burung puyuh. Ini mereka tidak mempunyai lagi daging. Tetapi di sini mereka bisa membuat persembahan korban bakaran. Ini yang mau dibakar apanya? Ini kan merupakan pertanyaan konyol. Jawabannya pasti lebih konyol lagi. Namun demikian, memang inilah yang disodorkan kepada kita. Jika nalar kita memang tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya kita telan mentas semua apa yang dikhotbahkan oleh para pendeta ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-18. Ayat ke-18. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci dan diletakkannya tudung kemah di atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakkannya di atasnya roti sajian menurut susunannya, di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu, pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnya lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannyalah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Dari ayat ke-18 hingga ayat ke-33, ini hanyalah merupakan penegasan dari apa yang dilakukan Musa terhadap perintah Tuhan Allahnya.
Musa mendirikan kemah suci sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dan dia melakukan semuanya demikian rinci dan membuat Tuhannya senang. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-34. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci ayat ke-34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Di ayat ke-34 hingga ayat ke-38 ini oleh LAI diberi subjudul Kemuliaan Tuhan Memenuhi Kemah Suci. Ini juga merupakan satu narasi yang diulang, tetapi mengalami perubahan. Jika Anda memang jeli dan pernah memperhatikan di pasal sebelumnya, ada ayat-ayat yang mirip dengan yang ditulis di pasal ke-40 ini. Coba Anda bandingkan dengan pasal ke-33, khususnya di ayat ke-9 dan ke-10. Ini mirip sekali di mana tiang awan turun di kemah pertemuan. Bedanya adalah jika di pasal ke-33 di ayat ke-9, tiang awan itu turun dan berhenti di pintu kemah. Sementara di pasal ke-40 ini, di ayat ke-34, awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat masuk ke dalam kemah pertemuan tersebut. Berbeda dengan pasal 33, tiang awannya turun dan berhenti di pintu kemah. Sedangkan Musa dapat berbicara dengan Tuhan di dalam kemah tersebut. Nah, ini perbedaannya dari kedua cerita ini. Padahal sebenarnya sama saja, ada tiang awan yang turun. Bedanya kalau di pasal 33, tiang awannya turun di depan pintu kemah, sementara kalau di sini awannya menutupi kemah pertemuan. Ini kembali, apakah ini kekeliruan di dalam penulisannya, ataukah memang ini ada dua kejadian yang berbeda? Lantas, mau yang dipakai yang mana? Sementara di pasal 33 sudah pernah terjadi demikian. Sekarang Musa membuat lagi kemah pertemuan, dan yang terjadi berbeda dengan di pasal 33. Oh no. Ya, ini kembali kecerdasan Anda diuji. Mau menerima cerita yang mana? Di ayat ke-36-nya ini, kita mendapatkan satu fenomena yang ajaib yang diceritakan oleh penulis kitab Keluaran ini. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, maka orang Israel ini berangkat dari tempat mereka berkemah. Kalau tidak naik awannya, mereka tetap di situ sampai menunggu awannya itu naik. Lantas awan ini modelnya kayak apa? Ini juga menjadi pertanyaan kita. Apakah ini semacam kabut? Kalau Anda ada di daerah pegunungan yang tinggi, kita melihat banyak kabut sehingga tempatnya menjadi gelap, tidak terlihat apa-apa, walaupun kabutnya itu putih, tapi Anda tidak dapat melihat jalan karena tertutup oleh kabut yang pekat. Apakah semacam itu? Ataukah ini awan yang gelap, yang penuh debu kotor sehingga makin tidak karuan bentuknya? Ya, ini kembali kepada pemikiran penalaran kita masing-masing. Tergantung dari Anda mau menafsirkannya bagaimana. Ya, silahkan Anda berunding, berbincang, berdialog dengan gembala gereja Anda dan juga rekan-rekan Anda tentunya. Ini adalah penulisan ulang dari yang pernah kita baca sebelumnya, tetapi dengan narasi yang sedikit berbeda. Yang menjadi pertanyaan bagi kita,
Mengapa bisa berbeda dengan kejadian yang sama? Apakah ini terjadi berkali-kali ataukah ini kesalahan penulisan? Karena kita tahu bahwa kemah pertemuan atau kemah suci ini hanya satu yang disebut sebagai bait kudus itu. Namun ternyata di sini bisa terjadi dua hal yang berbeda. Inilah jika kita menelaah dengan teliti, maka kita akan mendapatkan kebohongan dari khotbah-khotbah pendeta Anda. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kedua pasal dari kitab Keluaran, pasal 39 dan pasal 40 telah kita bahas, kita telaah, kita cermati, dan inilah yang dapat kita lihat. Ternyata ada perbedaan-perbedaan dari apa yang telah pernah kita teliti di pasal-pasal sebelumnya, walaupun kejadiannya sebenarnya satu kali. Semoga apa yang telah kita cermati ini memberikan masukan yang berarti bagi keyakinan kita masing-masing. Besar harapan saya, Anda berkenan membagikan channel Sang Penghujat ini kepada saudara-saudara Anda, kerabat Anda, teman-teman Anda, dan semua handetolan yang Anda kenal. Bagi setiap orang yang ingin meneliti, mempelajari Alkitab, dan mencari kebenarannya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Dan besar harapan saya untuk dapat bertemu kembali, berkumpul dengan Anda di episode-episode mendatang. Dan jangan lupa untuk menyaksikan rangkuman dari kitab Keluaran ini di episode tersendiri. Jika Anda pemerhati dari channel Sang Penghujat, Anda akan tahu bahwa di channel Sang Penghujat terbagi ada dua daftar list. Yang satu merupakan list perjanjian lama, dan satunya lagi adalah list kebenaran Alkitab yang ditanyakan. Nanti rangkumannya dapat Anda lihat di dalam kebenaran Alkitab yang dipertanyakan. Demikian akhir kata dari saya. Terima kasih. Shalom.